Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rifki Fauzi dengan akhiran NIM 190. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran teks berita menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Di sini kita menggunakan tema menyimak teks berita pada kelas 7 SMP mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan durasi 2 kali 40 menit. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa yang bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Avandi, Calamah, dan Wardani berpendapat pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama yang berbeda latar belakangnya. Kita masuk ke capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami isi berita dengan mengidentifikasi unsur 5W plus 1H. Capaian pembelajaran yang kedua, siswa mampu bekerja sama untuk merangkum isi berita yang didengar. Yang terakhir yaitu siswa mampu menyampaikan kembali berita secara lisan dan tertulis dengan bahasa yang tepat. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyimak berita yang disampaikan dengan seksama dan memahami isi pokok berita. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun rangkuman berita yang didengar. Selanjutnya yang terakhir yaitu siswa mampu menyampaikan kembali isi berita secara lisan dan tertulis. Langkah-langkah pembelajaran. Tentunya yang pertama yaitu pendahuluan. Kita awali pendahuluan selama 10 menit yang berisi guru membuka kelas dengan mengucapkan salam dan melakukan presensi. Yang kedua, guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan seperti apa saja yang biasa kalian simak ketika mendengar berita. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya keterampilan menyimak berita. Langkah yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti diisi dengan durasi 60 menit. Pada kegiatan inti menggunakan strategi pembelajaran kooperatif yaitu think, pair, dan share. Tahap yang pertama yaitu think atau menyimak individu. Pada tahap ini, guru menyiapkan video atau audio berita yang akan disimak oleh siswa. Yang kedua, siswa menyimak berita secara individu dan mencatat hal-hal penting yang mereka tangkap 5W 1H atau siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tahap kedua yaitu pair atau diskusi berpasangan yang berisikan setelah menyimak, siswa berdiskusi berpasangan untuk membandingkan catatan mereka dan melengkapi informasi yang kurang. Lalu setiap pasangan bertukar ide tentang isi berita dan menyusun kembali informasi berdasarkan unsur-unsur berita yang ditemukan. Tahap ketiga yaitu share atau diskusi kelompok. Siswa bergabung ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setiap kelompok membuat rangkuman berita secara tertulis berdasarkan hasil diskusi berpasangan dan menuliskan poin-poin penting berita. Yang terakhir yaitu setiap kelompok kemudian mempresentasikan ringkasan beritanya kepada kelompok lain atau di depan kelas. Selanjutnya kita ada kegiatan refleksi.
yaitu guru meminta siswa untuk menyebutkan kembali poin-poin berita yang dianggap paling penting dan meminta siswa lain untuk memberikan tanggapan atau masukan. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi kelompok dan mengulas kembali isi berita untuk memastikan pemahaman seluruh siswa. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup diisi selama 10 menit. Guru dan siswa menyimpulkan isi pembelajaran dan mengaitkan dengan manfaat menyimak berita dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan kerjasama siswa dalam kelompok. Pada kegiatan penutup yang terakhir yaitu guru memberikan tugas rumah untuk menyimak berita di rumah dan mencatat poin-poin pentingnya untuk dibahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya masuk kepada penilaian. Penilaian yang pertama yaitu pemahaman isi berita, yaitu penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai isi dan unsur-unsur berita 5W plus 1H. Selanjutnya, kerjasama dalam kelompok, penilaian terhadap keterampilan siswa bekerja sama dalam kelompok, saling berbagi ide dan menyampaikan pendapat. Lalu keterampilan menyampaikan informasi, penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menyampaikan kembali isi berita secara lisan. Selanjutnya yaitu ketepatan bahasa, penilaian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar saat menyusun dan menyampaikan ringkasan berita. Penilaian yang kedua yaitu instrumen penilaian. Yang pertama ada lembar observasi. Pada lembar observasi ini digunakan untuk menilai keterlibatan dan partisipasi siswa dalam diskusi kelompok. Yang kedua, tes tertulis, yaitu siswa menuliskan rangkuman berita yang disimak. Selanjutnya, penilaian lisan, yaitu penilaian terhadap kemampuan siswa dalam mempresentasikan isi berita di depan kelas. Selanjutnya, masuk kepada lampiran, yaitu lembar kerja peserta didik, membaca dan memahami contoh teks berita. Berikut adalah contoh teks beritanya. Setelah membaca contoh teks berita tersebut, lalu ada beberapa soal. Yang pertama yaitu diskusikan dengan kelompok kalian, lalu buat analisis unsur-unsur berita 5W plus 1H di teks berita tersebut. Soal yang kedua yaitu diskusikan dengan kelompok kalian dan buatlah rangkuman berita tersebut. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.